Rafa terdiam setelah tamparan itu. Wajahnya menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap ibunya. Tamparan itu bukan hanya terasa di pipinya, tetapi juga menghantam harga dirinya dan kesadarannya yang selama ini terbungkus dalam egonya. Umi lakukan ini bukan karena Umi benci sama kamu, Rafa, ujar Umi Maryam dengan suara bergetar. Tapi Umi ingin kamu sadar. Kamu bilang kamu mencintai Hana. Tapi apakah ini caramu mencintainya? Luka yang kamu berikan kepadanya tidak akan pernah sembuh, Rafa. Umi, Rafa tidak tahu harus bagaimana. Rafa mencintai Hana, tapi Rafa juga mencintai Safira. Rafa tidak ingin memilih, balas Rafa dengan nada hampir putus asa. Itu bukan cinta, Rafa. Itu nafsu. Cinta itu melindungi, bukan menyakiti. Jika kamu benar mencintai Hana, kamu tidak akan melibatkan Safira, apalagi membuat Hana merasa dikhianati, tegas Umi Maryam. Umi, apa Hana tidak bisa memberikan Rafa keturunan? Rafa mencoba berargumen meskipun suaranya melemah. Dan apakah itu alasanmu untuk mengkhianatinya? Rafa, anak adalah rezeki dari Allah, bukan hasil dari poligami. Kalau memang Allah belum memberikan keturunan untukmu, berdoalah, ikhtiarlah, jangan menyakiti wanita yang sudah memberikan segalanya untukmu, jawab Umi Maryam dengan tegas. Rafa terdiam lagi. Ia memandang ke arah rumahnya, seolah ia bisa melihat Hana yang terkunci di dalam kamar. Tatapan Hana yang penuh luka tadi terus terbayang di benaknya, menghantui setiap pikirannya. Rafa, dengarkan Umi. Batalkan pernikahan ini sebelum semuanya benar-benar hancur. Jika kamu terus memaksakan kehendakmu, Umi takut kamu akan kehilangan segalanya, termasuk Hana, kata Umi Maryam sambil menggenggam tangan Rafa dengan erat. Rafa terdiam lama, pikirannya kacau. Ia tahu ibunya benar, tapi perasaannya terhadap Safira juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Rafa akan mencoba bicara dengan Hana sekali lagi, Umi. Ucapnya akhirnya meskipun terdengar ragu. Kalau kamu benar-benar mencintai Hana, Rafa, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ujar Umi Maryam sambil melepas tangan dari Rafa. Rafa mengangguk pelan dan berjalan kembali ke dalam rumah dengan langkah berat. Ia tahu percakapan dengan Hana kali ini akan menimbulkan segala emosinya. Saat Rafa melangkah menuju rumah dengan pikiran berat, tiba-tiba terdengar suara lembut yang memanggilnya dari gerbang depan. Rafa. Ia berhenti dan menoleh. Di sana berdiri Safira dengan wajah cemas dan teduh, sedikit gemetar. Ia tampak tidak seperti biasanya, auranya penuh rasa bersalah dan kegelisahan. Safira, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Rafa dengan nada datar, mencoba menyembunyikan emosinya yang bercampur aduk. Safira melangkah mendekat, menggenggam kedua tangannya dengan gelisah. Aku tidak bisa diam saja di rumah, Rafa. Aku merasa ini semua salah. Aku merasa aku adalah penyebab kehancuran rumah tanggamu dengan Hana. Rafa menghela napas panjang, menunduk. Safira, aku sudah membuat keputusan. Aku mencintai kalian berdua. Aku hanya butuh waktu untuk meyakinkan Hana. Safira menggeleng cepat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak, Rafa, aku tidak akan menjadi alasan hancurnya perasaan Hana. Aku tahu dia sangat mencintaimu. Harusnya sejak awal aku menolak keinginanmu dengan lebih tegas. Safira, Rafa mencoba mendekat, tapi Safira mundur. Jangan mendekat, Rafa. Aku kesini bukan untuk memperparah keadaan. Aku ingin menyampaikan satu hal. Suaranya bergetar. Safira, aku mencintaimu. Aku tidak bisa kehilangan kamu atau Hana. Aku akan memperjuangkan ini.
ucap Rafa dengan serius. Tapi aku tidak mencintai kamu seperti itu, Rafa. Sarga Safira, air matanya semakin deras. Rafa terkejut mendengar pengakuan itu.